Jadi di langit kita itu terdapat banyak benda langit. Salah satu contohnya adalah bintang. Bintang itu apa sih? Jadi bintang itu bisa kita definisikan sebagai benda langit yang besar, yang sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium, yang menghasilkan cahaya dan panas dari tempat nuklir yang berputar di dalam intinya. Bintang dibagi menjadi 6. Ada kecerlangan bintang, warna bintang, radiasi benda hitam, jarak bintang, luminositas, dan skala magnitudo absolut, dan garis spektrum dan bentuk bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Alia Diriana Sabira. Apa kabar semua? Semoga kalian semua selalu baik ya. Pada kesempatan hari ini, aku akan mengajak kalian semua untuk mempelajari soal dan latihan soal tentang KSN Astronomi 2019. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Radiasi dari bintang. Yang pertama adalah kecerlangan bintang. Secara praktis, seluruh informasi yang kita ketahui tentang bintang dan galaksi datang dari pengamatan radiasi elektromagnetik, khususnya di bagian 2 jendela yang bisa terbuka. Tidak dihalangi oleh atmosfer bumi, yakni daerah cahaya tampak di sedikit inframerah, dan gelombang radio antara 1 kurang dari lambda kurang dari 30 cm, Hipparchus dan Ptolemy 150 sebelum Masehi mengelompokkan bintang-bintang ke dalam 6 kelas kecerlangan yang dikenal sebagai magnitudo atau semu. Bintang dengan magnitudo M sama dengan 6 adalah yang paling redup, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, sedangkan bintang dengan magnitudo M sama dengan 1 adalah bintang yang paling terang di langit. Respon mata manusia tidak linear tetapi mendekati logaritmik. Dengan penggunaan plat fotografi, skala magnitudo bisa didefinisikan secara kuantitatif. Pogson pada tahun 1856 mendapati bahwa perbedaan magnitudo delta M sama dengan 5 setara dengan rasio flux energi F2 per F1 sama dengan 100. Flux energi F didefinisikan sebagai energi E melalui luasan A per satuan waktu T, yaitu F sama dengan E per AT. Sehingga diperoleh formula Pogson yaitu F2 per F1 sama dengan 100 dalam kurung M1 min M2 per 5 tutup kurung sama dengan 10 buka kurung M1 dikurang M2 per 2,5 tutup kurung. Lalu M1 dikurang M2 sama dengan min 2,5 log F1 per F2. Definisi modern skala magnitudo ternyata tidak sepenuhnya sama dengan nilai yang dipakai semasa Yunani kuno. Sirius, sebagai bintang yang paling terang di langit bumi, memiliki magnitudo min 1,5, bukan 1. Skala magnitudo ini dihitung berdasarkan flux energi yang sampai ke bumi. Artinya, skala ini belum dikoreksi terhadap jarak bintang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, skala ini dinamakan dengan magnitudo semu. Lalu yang kedua ada warna bintang. Secara kasat mata, gambar ini menunjukkan variasi warna bintang. Galaksi pun memiliki variasi warna serupa. Cara kuantitatif untuk mengukur warna bintang adalah dengan menggunakan filter yang sensitivitasnya berpusat pada panjang gelombang tertentu, lambda I, dan membandingkan kecerlangan relatif mereka. Ingat, tidak ada satu alat pun yang dapat mengukur energi yang berasal dari seluruh spektrum gelombang elektromagnetik. Sebagai contoh, mata kita hanya peka di daerah visual saja. Filter yang sering digunakan antara lain ada pada daerah visual, yaitu magnitudo semuanya dinotasikan dengan V, ultraviolet U, dan biru adalah B. Contohnya, magnitudo sebuah benda pada pita panjang gelombang B dan V memiliki selisih B min V sama dengan min 2,5 log FB per FV. Selisih ini dinamakan indeks warna atau warna saja.
Besaran indeks warna dibuat sedemikian rupa agar B min V bernilai 0 untuk bintang dengan temperatur permukaan T sama dengan 10.000 K. Yang ketiga ada radiasi benda hitam. Benda hitam adalah bentuk ideal dari suatu material yang menyerap seluruh radiasi yang datang padanya. Konsep ideal ini sangat penting karena banyak objek yang sifatnya dekat dengan kesetimbangan termal. Bintang adalah salah satu benda yang karakteristiknya dekat sekali dengan pemancar radiasi benda hitam ideal. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi benda hitam bisa didekati dengan radiasi yang lepas dari sebuah lubang kecil kotak yang dindingnya berada dalam kesetimbangan termal. Lubang kotak akan terlihat gelap meskipun ada cahaya yang masuk ke dalamnya. Mengapa demikian? Karena kotak cahaya yang masuk dipantulkan terus-menerus ke dalam kotak, hingga habis hampir tidak ada yang tersisa lagi keluar ke mata kita. Secara praktisnya, proses ini bisa dipandang sebagai penyerapan seluruh cahaya yang masuk oleh kotak. Planck secara empirik melalui eksperimen bukan hitung-hitungan matematika pada tahun 1900 menemukan distribusi Kirchhoff-Planck atau yang lebih terkenal dengan sebutan distribusi Planck saja. Formulasi empirik tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan ini mendeskripsikan jumlah energi yang dipancarkan dalam rentang frekuensi antara V hingga V plus dV dalam suatu sudut ruang d gamma persatuan waktu dan luas oleh sebuah benda yang berada dalam keadaan kesetimbangan termal. Fungsi BV hanya bergantung pada temperatur benda T. Persamaan ini mendeskripsikan jumlah energi yang dipancarkan dalam rentang frekuensi antara V hingga V plus dV dalam suatu sudut ruang d gamma persatuan waktu dan luas oleh sebuah benda yang berada dalam keadaan kesetimbangan termal. Fungsi BV hanya bergantung pada temperatur benda T dengan hubungan lambda sama dengan C per V aksen d lambda per min C per V kuadrat dV, sehingga dalam bentuk panjang gelombang persamaan bisa dituliskan sebagai ini. Lalu ada hukum pergeseran Wien. Dari gambar C1 terlihat bahwa fungsi B lambda untuk setiap benda dengan temperatur T memiliki satu nilai maksimum. Posisi absisnya diindikasikan dengan notasi lambda maksimal, sehingga fungsi temperatur B2 naik secara monoton di semua panjang gelombang. Senantiasa berlaku B2 dalam kurung T2 lebih dari B2 dalam kurung T2 untuk T1 lebih dari T2. Nilai puncak B lambda dalam kurung T diperoleh dengan mencari maksimum nilai fungsi tersebut. Dengan lambda maksimum B dan T berturut-turut menyatakan panjang gelombang dengan intensitas maksimum untuk benda bertemperatur efektif T, konstanta Wien bisa diturunkan dari konstanta lain dan temperatur efektif benda hitam pemancar radiasi. Persamaan ini dikenal sebagai hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan bahwa warna bintang mengindikasikan temperaturnya. Bintang yang panas berwarna kebiruan, sedangkan yang dingin kemerahan. Dengan praktiknya, nilai maksimum distribusi Planck sering terletak di luar rentang cahaya tampak sehingga warna benda pemancar tidak bisa didefinisikan. Dalam kondisi seperti ini, pengukuran indeks warna seperti U min V atau B min V lebih mudah digunakan untuk menentukan temperatur T benda, yaitu bintang misalnya. Hukum Stefan Boltzmann. Integrasi terhadap persamaan ini atau ini untuk semua tentang frekuensi atau panjang gelombang dan sudut ruang yang mungkin memberikan fluks energi yang dipancarkan persatuan luas A yang tegak lurus arah radiasi oleh suatu benda hitam. Dalam proses integrasi akan diperoleh konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya Ohm sama dengan 2pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 C pangkat 2 dan H pangkat 3 sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt atau meter kuadrat atau Kelvin pangkat 4. Lalu selanjutnya ada jarak bintang.
Bintang-bintang yang berjarak relatif dekat tampak berada pada posisi yang sedikit berbeda di langit terhadap bintang-bintang latar belakang yang jauh sekali seiring dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Setengah dari nilai sudut ini disebut sebagai paralaks, sudut paralaks atau paralaks saja, P. Jarak bumi ke matahari bisa ditentukan melalui hubungan trigonometri tan P sama dengan D sama dengan 1 SA per D. Dengan tan P sama dengan P untuk P kurang dari 1 diperoleh D, 1 per P didefinisikan sebagai satuan panjang baru yaitu parsec atau PC, jarak dari bumi ke bintang yang memiliki paralaks 1 detik busur. D dalam kurung PC tutup kurung sama dengan 1 per P pangkat N min karena 1 detik busur adalah 2 pi per 360 dikali 60 dikali 60 sama dengan 1 per 206265 radian. Maka 1 parsec bersesuaian dengan 206265 SA. Untuk menentukan jarak bintang dalam satuan metrik yang kita ketahui meter misalnya, jarak 1 SA antara bumi dan matahari perlu ditentukan terlebih dahulu. Salah satu caranya dengan memanfaatkan hubungan trigonometri antara bumi ke planet dalam matahari. Pada saat mereka membentuk konfigurasi segitiga siku-siku, lalu selanjutnya ada luminositas bintang dan skala magnitudo absolut. Luminositas total bintang menyatakan daya total yang dipancarkan dari seluruh permukaan bintang L sama dengan 4pi R kuadrat om T pangkat 4 dengan R dan T menyatakan jari-jari dan temperatur efektif atau sering didekati dengan temperatur permukaan sebuah bintang diperoleh hukum kuadrat kebalikan untuk fluks energi pada jarak R kecil lebih besar dari R besar di luar bintang, yaitu F sama dengan L per 4pi R kuadrat. Validitas F 1 per R kuadrat bergantung pada asumsi bahwa tidak ada radiasi yang diserap dan efek relativitas bisa diabaikan. Dalam artian, kecepatan relatif antara pengamat dan sumber sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Untuk membandingkan luminositas intrinsik bintang didefinisikan magnitudo absolute M, yakni kecemerlangan bintang apabila dilihat pada jarak 10 PC. Selanjutnya ada garis spektrum dan pembentukannya. Astronomi klasik mulanya terutama berurusan dengan penentuan orbit planet, pemahaman mengenai properti fisis matahari atau bintang masih tampak mustahil pada zaman itu. Terobosan yang membuka jalan pada astrofisika bintang adalah analisis spektrum dari cahaya bintang. Fraunhofer mengidentifikasikan satu garis gelap penting dalam spektrum kontinu matahari membandingkannya dengan garis yang diemisikan oleh garam yang dipercikkan dalam api. Kirchhoff dan Bunsen pada tahun 1859 mendirikan bidang analisis spektral. Mereka menyadari bahwa setiap unsur memproduksi pola garis spektrum mereka sendiri dan bisa diidentifikasi. Sehingga kita dapat menunjukkan bahwa cahaya matahari mengandung garis-garis absorpsi kuat, kalsium, dan unsur yang sebelumnya belum diketahui sebagai helium. Walau begitu, pemahaman yang benar mengenai faktor yang menentukan kekuatan berbagai garis spektrum matahari dan bintang lain baru mungkin dilakukan pada tahun 1920-an setelah perkembangan mekanika kuantum. Selanjutnya ada model Bohr-Sommerfeld untuk atom mirip hidrogen. Bohr mempostulatkan keberadaan orbit diskrit dan stasioner elektron-elektron di dalam atom. Lebih tepatnya, Bohr mensyaratkan momentum sudut elektron L sama dengan MeV_r sebagai perkalian konstanta Planck, yaitu H sama dengan H per 2pi. L sama dengan MeV_r sama dengan NH. Dengan N sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Jika elektron berada dalam orbit terikat, gaya listriknya akan mengimbangi secara sentrifugalnya. MeV kuadrat per R sama dengan Ke kuadrat per R kuadrat dengan kondisinya kuantisasi pada persamaan menjadi MeV kuadrat sama dengan N kuadrat H kuadrat per MER
2pi sama dengan KE kuadrat per Rn. Dengan menggabungkan persamaan ini dan ini diperoleh energi diskrit elektron, yaitu En sama dengan min ME KE pangkat 4 per 2N kuadrat H kuadrat, yaitu N sama dengan 1,2 dan seterusnya dalam transisi antar level energi pada kulit atom atau lokasi elektron berada yang berbeda. Hanya foton dengan energi diskrit sebesar Hv sama dengan En min Em saja yang bisa diserap atau dipancarkan, dan rumus empirik yang menjelaskan panjang gelombang garis-garis spektrum hidrogen yang tampak ditemukan oleh Balmer terlebih dahulu pada tahun 1855, jauh sebelum rumusan dengan mekanika kuantum di atas. Balmer mendapatkan 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1/4 min 1 per N kuadrat. Dengan R adalah konstanta Rydberg, 1 per R besar sama dengan 91,2 nm. Penulisan ulang persamaan ini dengan rumus Balmer memberikan ini. Menggambarkan transisi pada suatu level di M lebih dari 2 ke N sama dengan 2. Transisi ke keadaan dasar N sama dengan 1 disebut deret Lyman dan ada pada panjang gelombang UV. Selain transisi antara dua level energi diskrit, sebuah elektron bebas dengan energi E lebih dari 0 bisa menjadi terikat atau sebaliknya. Transisi dari kulit yang lebih rendah tingkat energinya ke yang lebih tinggi dinamakan eksitasi. Proses sebaliknya disebut deksitasi. Transisi yang melepas elektron dinamakan ionisasi. Lalu selanjutnya hukum Kirchhoff secara empirik menyatakan satu gas rapat atau benda padat memancarkan radiasi kontinum tanpa garis-garis spektrum. Atom-atom dan radiasi di dalam benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal dan radiasi yang dipancarkan mengikuti distribusi pelan. Suatu gas panas yang renggang menghasilkan garis-garis emisi. Garis-garis ini bersesuaian dengan perbedaan energi dari level atomik N ke M kurang dari N. Foton diemisikan dalam proses ini. Dan yang ketiga, yaitu suatu gas dingin yang renggang di hadapan sumber kontinum menghasilkan garis-garis absorpsi. Foton-foton dengan energi yang bersesuaian dengan perbedaan energi pada level atomik diserap dalam proses ini. Lalu ada pembentukan garis-garis spektrum dan efek Doppler. Garis utama dalam spektrum matahari bersesuaian dengan transisi N sama dengan 2, yaitu N sama dengan 3 dan dinamakan Balmer A atau HA. Pengamatan terhadap garis ini berarti bahwa sebagian hidrogen di atmosfer matahari pasti berada dalam keadaan tereksitasi 2 kali. Bintang-bintang diklasifikasikan berdasar kekuatan sebagai kelas O, B, A, F, G, K, dan M. Untuk bintang-bintang dingin, KT kurang dari E1 min E2, kebanyakan hidrogen berada pada keadaan dasar. Garis HA sangat lemah. Dengan naiknya temperatur, KT sama dengan dalam kurung E2 min E1, level energi N sama dengan 2 menjadi terpopulasi oleh elektron. Garis HA kuat. Jika temperatur masih naik lagi, KT lebih dari E2 min E1, tingkat energi lebih tinggilah yang terpopulasi dan populasi elektron dan populasi level N sama dengan 2 berkurang. Garis HA melemah. Andai bintang lebih panas lagi, KT lebih dari E1, hidrogen terionisasi, garis HA tidak tampak. Dengan temperatur efektif sekitar 5700 Kelvin, matahari kita menempati kelas spektrum G. Jika terdapat gerak relatif antara sumber cahaya dengan pengamat pada arah pandang, yaitu arah radial, maka garis-garis spektrum yang teramati akan bergeser. Saat pengamat dan sumber bergerak saling menjauh, garis spektrum akan teramati bergeser ke arah panjang gelombang lebih besar. Fenomena ini dinamakan pergeseran merah atau redshift. Sebaliknya, saat gerak mereka saling mendekat, garis spektrum akan teramati bergeser ke arah panjang gelombang lebih kecil. Nah, fenomena ini disebut pergeseran biru atau blue shift. Pergeseran yang disebabkan oleh gerak relatif antara pengamat dengan sumber seperti dikenal sebagai pergeseran Doppler mengikuti persamaan
Delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C aksen untuk kasus non-relativistik. Delta lambda per lambda 0 kurang dari 1 dan delta lambda per lambda 0 sama dengan akar dari 1 plus VR per C per 1 min VR per C min 1 untuk kasus relativistik. Selanjutnya kita ke pembahasan soal. Soal nomor 1, kita bisa memanfaatkan titik-titik untuk mengetahui komposisi unsur penyusun bintang. Jawabannya, komposisi unsur-unsur penyusun bintang bisa diperoleh dengan menganalisis pola garis absorpsi pada spektrum bintang, yaitu C. Soal nomor 2, bintang memancarkan. Jawaban soal nomor 2, bintang adalah salah satu benda yang karakteristiknya sangat dekat dengan benda hitam. Benda hitam meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada semua panjang gelombang, dinamakan energi bolometrik. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3, jika kita amati bintang-bintang dengan titik-titik yang berbeda-beda, berbagai properti bintang tersebut bisa kita pelajari. 3. Pengamatan pada panjang gelombang berbeda menggambarkan proses fisis yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memperoleh deskripsi lengkap mengenai suatu objek langit, pengamatan harus dilakukan pada berbagai pita panjang gelombang. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, paralaks sebuah bintang 0,41 N. Berapa jarak bintang ini? Anggap jarak rata-rata bumi matahari 149.600.000 juta kilometer dan 1 tahun rata-rata 365,25 hari. Lalu jawaban soal nomor 4, paralaks bintang tersebut 0,41 sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 6 radian. D sama dengan 149600000 per 1,99 dikali 10 pangkat min 6 km sama dengan 7,53 kali 10 pangkat 13 km. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun, yaitu 300.000 km per second kali 3.600 second per jam dikali 24 jam per hari dikali 365,25 hari per tahun sama dengan 9,47 dikali 10 pangkat 12 km per tahun. Artinya 1 tahun cahaya sama dengan 9,47 kali 10 pangkat 12 km. Maka jarak bintang dalam satuan cahaya adalah 7,53 dikali 10 pangkat 13 km per 9,47 kali 10 pangkat 12 km per tahun cahaya, sama dengan 7,95 tahun cahaya. Jadi, jawabannya ini adalah B. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, nomor 5, yaitu andai kita berada dalam sebuah wahana ruang angkasa yang berjarak 10 parsec dari matahari, berapa kecerlangan semu matahari dari titik tersebut dibanding dengan kecerlangan matahari dari bumi? Lalu, jawabannya, rasio kecerlangan semu matahari B aksen per B sama dengan 1 per R aksen 2 pangkat 2 per 1 per R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 sama per R aksen pangkat 2 sama dengan 2,35 dikali 10 pangkat min 13, yaitu jawabannya adalah A. Lalu selanjutnya, dua bintang memiliki luminositas identik tetapi berbeda temperatur permukaan. Bintang A memiliki temperatur permukaan 4000 derajat Celcius, sedangkan bintang B memiliki temperatur permukaan 5000 derajat Celcius. Radius bintang B 500 km, maka radius bintang A adalah... Lalu luminositas A dan B identik sama dengan LA sama dengan LB, R2A T4A sama dengan R2B T4B, RA sama dengan T2 per B sama dengan per T2 per A, RB sama dengan 7,8 kali 10 pangkat 5 meter. Jadi jawabannya adalah B. Lalu soal nomor 7, ketika cahaya dari sebuah bintang melalui celah difraksi, terbentuklah spektrum. Pernyataan manakah yang benar? Spektrum kontinu matahari terbentuk pada seluruh panjang gelombang dengan dominasi di daerah visual. Jadi pernyataan 1 benar, lalu garis-garis gelap pada spektrum cahaya tampak matahari berasal dari atmosfer matahari. Jadi jawaban 2 salah.
Pernyataan 2 salah, dan emisi foton terjadi ketika elektron melompat dari tingkat energi tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Pernyataan 3 salah, jadi jawabannya adalah D. Lalu soal nomor 8, berapa jarak bumi ke bintang yang tampak memiliki paralaks 2n dalam tahun cahaya? Jarak bintang tersebut dalam parsec banding D sama dengan 1 per P sama dengan 0,5 PC, yaitu 1,63 tahun cahaya. Jadi jawabannya dari soal tersebut adalah D. Soal nomor 9, panjang gelombang puncak matahari adalah 500 nm. Maka temperaturnya adalah berapa derajat Celcius? Dengan hukum pergeseran Wien, T sama dengan B per lambda sama dengan 0,0029 per 500 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 5800 Kelvin. Dalam Celcius, nilai ini harus dikurangi 273 derajat menjadi 5527 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 10, jika sebuah bintang makin panas, bagaimana warna dan kecerlangan bintang tersebut? Temperatur makin panas mengindikasikan puncak distribusi Planck bergeser ke arah kiri sehingga warna bintang seharusnya berwarna biru. Jumlah cahaya yang dipancarkan oleh bintang terhubung dengan luminositas bintang. Luminositas bintang sebanding dengan T pangkat 4, maka dengan T naik, luminositas naik dan cahaya yang dipancarkan bintang makin banyak. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 11, jika sebuah cahaya isotropik dengan kecerlangan 5 magnitudo dipindahkan jaraknya ke 3 kali jarak semula dari pengamat, maka magnitudonya akan berubah sebesar titik-titik persen dari kecerlangan semulanya. Perubahan magnitudo benda tersebut yaitu M2 min M1 sama dengan min 2,5 log B2 per B1 delta M sama dengan min 2,5 log dalam kurung D1 per D2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2,39. Persentase perubahan magnitudo yaitu delta M per M1 100% sama dengan 48%. Jadi jawaban dari soal ini adalah C. Selanjutnya, which of the following observation demonstrate Doppler shift? First, the sound of a train approaching an observer at high speed will be at a higher frequency than the sound of the train traveling away from the observer. Second, the frequency of the wave remains constant, but the wavelength observed is either reduced or extended depending on whether the object is traveling toward or away from the observer. And third, light emitted from an object traveling at high speed relative to an observer will appear to travel at a speed greater than the speed of light. So, the sound approaching observer at a high speed will at a higher frequency than the sound traveling away from the observer. Statement 1 is correct. When the wavelength is reduced or extended, the frequency will follow. So, statement 2 isn't correct. There is no object which moves or appears moving at a speed greater than the speed of light. So, statement 3 isn't correct. So, the answer is D. Number 13. Radio waves emitted by a particular pulsar are expected to have a frequency of 500 Hz. The actual frequency of the radio wave received is 400 Hz less. How fast is the pulsar moving relative to the observer in meter second? Lalu jawaban dari nomor 13, karena FO per F sama dengan VR per C plus 1, 500 per 500 min 0,0004 sama dengan VR per C plus 1, VR sama dengan 240 meter per second. Jadi jawabannya adalah E. So next, the spectral lines of a star are observed to be shift toward smaller wavelengths. This shows that observed shift of wavelength in spectral lines indicates that the star is moving relatively to an observer. The wavelength will shift to shorter wavelength
if a source and observer are receding from each other and vice versa. So the answer is C. 15. Energi elektron dalam keadaan dasar pada atom hidrogen adalah min 13,6 eV. Energi foton yang bersesuaian agar elektron dalam pada keadaan dasar tereksitasi ke kulit N sama dengan 3 adalah energi pada N sama dengan 3 banding E3 sama dengan min 13,6 per 3 pangkat 2 sama dengan min 1,51 eV. Selisih energi E3 min E1 sama dengan min 1,51 min dalam kurung min 13,6 sama dengan 12,9 eV. Jadi jawabannya adalah A. Lalu nomor 16, dalam proses pada soal nomor 15, proses yang terjadi adalah proses eksitasi memerlukan energi, artinya elektron menyerap pada foton. Jadi jawaban yang benar adalah B. Frekuensi foton yang diperlukan untuk mengionisasi elektron hidrogen dalam keadaan dasar dan dalam keadaan tereksitasi satu kali adalah sebesar titik-titik dan titik-titik GH. Diberikan muatan elektron min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Konstanta Planck sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Selanjutnya, energi elektron atom hidrogen pada keadaan dasar min 13,6 eV dan pada keadaan tereksitasi satu kali E2 sama dengan min 13,6 per 2 pangkat 2 sama dengan min 3,4 eV. Energi ini bersesuaian dengan energi yang diperlukan untuk mengionisasikan atom hidrogen pada keadaan tersebut bersesuaian dengan frekuensi 3,27 dikali 10 pangkat 6 dan 8,18 dikali 10 pangkat 5 GHz. Gunakan persamaan E sama dengan HV dengan memanfaatkan konversi satuan yang diperlukan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Lalu indeks warna B min V 2 buah bintang bernilai 1,57 dan min 0,34. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah 18. Bintang kedua lebih panas daripada bintang pertama. Jawabannya adalah E. Lalu nomor 19. Paralaks sebuah bintang 0,55. Magnitudo semu visualnya V sama dengan 9,54. Magnitudo mutlak bintang tersebut adalah. Lalu nomor 19 jawabannya adalah B. Kenapa? Karena jarak bintang tersebut D sama dengan 1 per P sama dengan 1,82 PC. Magnitudo mutlak atau absolut adalah magnitudo bintang pada jarak D sama dengan 10 PC. Jadi kita terapkan pada rumus Poisson. V sama dengan MV sama dengan min 2,5 log BD per B10. V min MV sama dengan min 2,5 log L per 4Pi di kuadrat per L per 4Pi 10 pangkat 2 V min MV sama dengan min 2,5 log dalam kurung 10 per D tutup kurung kuadrat. Bentuk akhir pada persamaan di atas bisa diubah menjadi V min MV sama dengan min 5 dalam kurung log 10 min log D, yaitu V min V sama dengan min 5 plus 5 log D. Ruas kiri pada persamaan terakhir ini sering disebut sebagai modulus jarak. Dengan memasukkan data-data pada soal diperoleh MV sama dengan 13,24. Jadi jawabannya adalah B. Lalu soal yang terakhir adalah sebuah gugus bintang terdiri dari 1000 bintang serupa matahari. Magnitudo semu visual matahari adalah min 26,7. Jika gugus bintang 50 juta kali lebih jauh daripada matahari, maka magnitudo semu visual gugus tersebut adalah. Lalu untuk soal yang terakhir jawabannya adalah E. Kenapa? Karena kecerlangan untuk satu bintang di gugus tersebut B sama dengan 1 per dalam kurung 5 dikali 10 pangkat 7 tutup kurung kuadrat B O sama dengan 4 kali 10 pangkat min 16 BO untuk 1000 bintang. Magnitudonya sama dengan M gugus min M O sama dengan min 2,5 log B gugus per BO sama dengan min 2,5 log 1000 B per BO. Jadi M gugusnya adalah 4,29. Wah, ternyata dari latihan soal yang telah kita pelajari tadi teman-teman,
Ternyata fisika tidak sesulit yang telah kita bayangkan ya teman-teman, asalkan kita semua rajin berlatih. Nah, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca buku ya teman-teman. Saya akhiri, terima kasih.